Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan yang kuat. Melihat Xiao Ning secara langsung tanpa mengatakan apapun, Xiao Yan diam-diam turun dari panggung. Dengan cepat, obrolan keras muncul dari penonton, yang masih belum sepenuhnya melupakan keterkejutan sebelumnya. Hati mereka perlahan mulai berputar dengan cepat sekali lagi. Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang saat melihat ke arah Xiao Ning yang sedang muntah darah. Sebagai teman sebaya, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiao Ning. Pada generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiao Ning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Hasil tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiao Yu melihat Xiao Ning yang dengan cepat dikalahkan, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar saat mulutnya terbuka lebar melihat pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya pun terguncang. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya. Leher putih rampingnya mendapatkan kembali warna kemerahan alami. Dia bergumam pelan, bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempraktikkan teknik Do baru sambil dengan getir mencoba mendapatkan kembali Do Qi aslinya? Hehe, bukan hanya Do Qi tuan muda Xiao Yan yang cukup kuat, teknik Do-nya juga dipraktikkan dengan sangat baik. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di guest platform, meskipun Ya Fei sudah siap mental sejak awal, dia dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan. Dia dengan menggoda menunjukkan pandangannya saat dia menghadapi Xiao Shan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Do secara mendalam maka seseorang harus memiliki instruktur yang mengetahui trik-trik teknik Do tersebut. Tampaknya Ya Fei percaya bahwa Xiao Shan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ya Fei tadi, Xiao Shan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin mengajar Xiao Yan Douji, dia tidak mungkin mengajari Xiao Yan teknik Do yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Do di Xiao Clan, dia belum pernah melihat teknik Do seperti itu. Oleh karena itu Xiao Shan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik Do yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Do dari klan kita, dari mana Xiao Yan mempelajarinya? Xiao Shan curiga dan melihat ke arah berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Shan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan Zes itu, mereka mengira dia membantu Yan Er. Mengerutkan bibir, Xiao Shan tidak merasa ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Bocah ini, dia pasti tidak kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana di atas panggung, tetap ada bentuk Xiao Ning yang masih pingsan. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena kaget dan mengamati Xiao Yan dengan tampilan yang rumit. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut tapi muda memiliki tampilan yang tenang. Tidak ada jejak kesombongan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil menghela nafas, tetua kedua mengangkat tinggi telapak tangan yang kering dan hendak mengumumkan dengan keras bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning yang tadi terbaring di tanah tiba-tiba melompat seperti seekor jaguar. Do Qi-nya yang pingsan secara dramatis bangkit saat kakinya menginjak dengan kuat ke lantai panggung kayu. Melesat ke depan, setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin terfokus sekali lagi pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kamu keparat. Saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, hentikan!
Peristiwa yang tiba-tiba membuat tetua kedua terganggu, tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia menutup telinga untuk tetua kedua. Mengambil keuntungan dari tier 2, Qi meningkatnya bubuk, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, dan segera bergegas untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan dozi. Dia mengambil Qi Gathering Powder. Ya Fei yang berpengetahuan berseru setelah dia melihat peningkatan tajam kekuatan Xiao Ning yang tiba-tiba, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan! Ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja, garis rambut patah keluar karena benturan. Dengan tatapan galak, dia memelototi tetua pertama, kamu pemangkas tua, jika sesuatu terjadi pada anakku maka nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup kompensasi. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran peraturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari sesepuh pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Shan memelototi tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai bergetar. Dia mulai gagap. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan memunggungi sesepuh pertama sebelum menyerahkan orang yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang ini. Tangisan tetua kedua tidak berpengaruh, Xiao Ning sudah sejauh satu lengan dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal Do Qi saat dia meraung, Iron Mountain Fists. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, Iron Mountain Fist mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan meniup kembali rambut Xiao Yan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan mengambil posisi. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali busur. Tetua kedua menginjak kakinya dalam kemarahan ketika dia melihat Xiao Yan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi, "Idiot! Ledakan oktan!" Memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari tetua kedua. Bang! Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah bengkok Xiao Ning mulai menjadi pucat pasi. Sekali lagi darah mulai mengalir dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lain ke Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun dalam badai. Melihat pemandangan ini, tetua kedua di peron tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan datar menghirup napas dingin. Sejak saat itu, mengamati garis belakang pemuda berbaju hitam, dia tampak menjadi misterius. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.